Mau beli udang di facial aja. Halo semuanya. Kita dari Halo, Sekolah Ekspor. Sekolah Ekspor tuh kalau kalian nggak tahu itu programnya Kampus Merdeka yang di studi independen yang program ini tuh didukung banget sama Kemendikbud. Nah, kenalin nih aku Michael Harun dari Universitas Erlangga, jurusan akuntansi asal dari Surabaya yang merupakan mahasiswa dari Sekolah Ekspor. Terus ada juga temanku. Perkenalkan, nama aku Haris Kempunan Jati. Aku berasal dari Universitas Brawijaya Malang, dari Prodi Psikologi, asal aku dari Bojonegoro, Jawa Timur. Terus lanjut temanku. halo semuanya. Perkenalkan, aku Nur Chandra Azizah, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Aku berasal dari Kota Padang. Nah, kenalin juga teman aku nih. Halo semuanya, nama aku Virginia Angela, aku dari program studi kimia Universitas Pertamina, asal dari Gresik. Oh iya teman-teman, kan kita ini dari sekolah ekspor ya, berarti kita ini paling nggak tahu kan dasar-dasarnya ekspor itu gimana. Aku pernah nih dengar satu istilah namanya neo exporter. Kalau menurutku sih itu upaya dalam membentuk eksportir baru. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut Haris? Kalau menurut aku bener sih. Soalnya kita juga kan berasal dari sekolah ekspor, salah satu program dari kampus Merdeka yang didukung oleh Kemenristek Dikti dan Kemendikbud. Yaitu tujuan dari sekolah ekspor tersebut yaitu menciptakan 100.000 calon eksportir baru dari kalangan mahasiswa. Jadi cocok banget nih istilah neo eksportir bagi kita semua, apalagi di kalangan anak-anak muda. Mantap. Iya, Kalau bener. menurut kalian gimana? Iya benar, setuju. Kebetulan pemerintah juga lagi menggalakkan eksportir baru kan di Indonesia. Dari UMKM itu juga udah pada melek juga tentang peluang produk mereka di pasar internasional itu juga sangat besar. Itu sih menurutku. Iya sih, aku juga setuju banget. Soalnya dengan adanya sekolah ekspor yang dari program pemerintah ini, jadi mempermudah kita untuk melakukan ekspor gitu. Jadi pemula-pemula ekspor yang disebut neo exporter itu bisa dengan mudah mempelajari ekspor untuk kemajuan ekspor Indonesia. Nah, menurut kalian apa nih komoditas unggulan ekspor Indonesia? Eh, Kalau menurutku komoditas yang unggul di Indonesia itu perikanan sih. Kan kita bisa lihat negara Indonesia itu negara kepulauan, banyak banget tuh laut-lautnya, hasil perikanannya juga banyak banget. Gitu sih kalau menurutku komoditas yang paling memungkinkan bagi Indonesia untuk diekspor. Setuju banget sih sama Michael. Apalagi kita itu mayoritas kan dari Jawa Timur, di mana komoditas utamanya itu mayoritas adalah produk dari perikanan sendiri. Kalau menurut Haris gimana? Kalau menurut aku bener-bener aja. Tapi ada salah satu nih fun fact yang perlu kalian tahu. Kalian tahu nggak kalau Indonesia itu dijuluki negara penghasil terbaik di dunia? Nah, kalau kalian nggak tahu, mungkin kalian harus tahu kalau di Indonesia Timur itu Indonesia penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Misal di Ambon, mereka tuh punya komoditi yang sudah ke luar negeri seperti rempah-rempah, kayak cengkeh, pala, lada, terus ada coklat, masih banyak lagi deh. Pokok hasil rempah-rempah di bagian Indonesia Timur itu udah terkenal banget di luar negeri. Kayak gitu sih aku. Kalau menurut kalian gimana? Wah, ternyata Indonesia kaya banget ya. Selain dari perikanan tadi, ternyata juga ada dari rempah-rempah juga yang macamnya banyak banget nih. Keren banget ya Indonesia ini. Peluang ekspornya sangat besar nih. Wah iya, betul. Setuju sama Haris, sama Michael. Wah, tapi kita jangan lupa juga kalau misalkan perikanan ini nomor satunya Indonesia loh. Tapi yang paling disukai itu ternyata udang. Kalau menurut Nasya gimana?
Iya sih, aku juga sering baca berita tuh udang tuh jadi komoditas nomor 1 gitu loh yang kita ekspor. Yang jadi importer kita yang 3 importer terbesar kita itu dari Amerika, Tiongkok sama Jepang. Jadi menurut aku sih udang emang terbaik dari Indonesia sih. Bener. Kemarin tuh waktu kuliah konferensi ekspor nasional tuh Bu Artati juga bilang nih, kalau misalnya peluang ekspor udang tuh juga terus berkembang tiap tahunnya di Indonesia. Macam-macam udang di Indonesia tuh juga banyak banget. Ada udang putih, udang windu, udang faname, udang rostris, udang barong, udang gala, dan masih banyak lagi deh yang dibudidayain di Indonesia. Tapi setahu aku ya yang jadi unggulan di antara udang yang tadi tuh udang faname, tahu kayak ada yang dikirim dalam bentuk beku, frozen food, ataupun kayak dalam bentuk mentah, dan juga ada udah jadi produk olahan. Wah, betul banget sih Nasya. Udang faname itu sangat disukai karena dia itu mudah untuk dibudidayakan di Indonesia. Kemudian dia itu mudah diolah ternyata. Haris, gimana? Kalian berarti sudah tahu kan kalau Indonesia itu sangat potensial buat ekspor udang, terutama udang faname. Oh, soalnya tetanggaku juga gitu, dia juga punya tambak udang dan udang faname sih tentunya, dan itu sangat disukai di pasar lokal. Bagaimana kalau kita punya ide untuk buat ekspor udang faname, yaitu dengan cara dikuliti, dikupas, terus diolah setengah matang, kita bentuk frozen, terus kita kirim tuh ke luar negeri. Auto sultan tuh kalau kita bisa mencapai ke luar negeri. Bagaimana ide-ide kayak gitu menurut kalian? Bagus nggak untuk menjadi neo eksportir baru, terutama di bidang perikanan, khususnya udang? Gimana Virgi? Setuju banget, keren banget idenya. Kalau menurut kalian guys gimana? Benar banget tuh, gak juga daging dari udang juga sih, kayak dari kepala kulitnya juga manfaat gitu loh, bisa kita manfaatin, bisa kita bikin kitin ataupun tepung gitu guys. Iya, setuju sama kalian semua. Gila, keren banget ya peluang ekspor Indonesia ini. Nah, gimana kalau kita buat seperti deal untuk ekspor itu? Boleh. Neo eksporter, ayo gitu kali kita. Iya. Sudah hasil neo eksporter. Ayo. Ulangi lagi kali ya. Kurang semangat nih kita. Neo eksporter. Ayo.